Denny Sumargo tak berdaya ketika hasil voting mayoritas suara menolak keras podcastnya bersama Sahara ditayangkan. Ia hanya bisa menurut mengikuti arah suara netizen. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Tapi yang tadi sangka-sangka, keputusan tidak menayangkan wawancara bersama sang pemilik rental mobil yang tengah berseteru dengan Yai Mim itu malah seperti memakan buah si malakama. Netizen tetap terpecah belah. Bagi kubu Yai Mim, menganggap tindakan Densu sudah tepat. Tapi bagi kubu Sahara, Densu tidak netral. Ia hanya mengincar cuan. Bahkan ada yang sampai menyerang pribadi hingga anak istri Densu. Di titik inilah, Densu yang juga tersulut amarah akhirnya membalas netizen. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gua naikin lah. Naik. Apa? Besok ada podcast yang tadi. Gua naikin besok pagi. Loh jangan dong. Kenapa Densu dihujat? Jangan, itu Densu itu kan mengungkapkan fakta. Mungkin dihujatnya karena mengundang Mbak Sahara ya. Jangan dong, saya malah menyarankan agar supaya podcast dengan Mbak Sahara dan The King of Kong, Master Muhammad Sofwan itu tetap diangkat gitu loh, tetap di-up. Di situ ada Pak RT, ada Pak Camat, terus dan lain-lain ya. Mereka datang jauh-jauh loh memberikan keterangan kenapa nggak di-up saja. Saya begini keyakinannya, kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi sayang, keputusan Densu untuk tayangkan kembali podcast yang juga didukung oleh Yai Mim tak selesaikan masalah. Sahara yang sudah terlanjur kecewa malah menyetil Densu di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharae ya. Di sini saya mau mengungkapkan rasa kekecewaan saya kepada Bang Densu, ya Bang Denny Sumargo. Karena apa? Karena podcast saya nggak tayang gitu ya, nggak ditayangin. Kenapa saya kecewa? Karena saya jauh-jauh datang dari Malangbong ke Jakarta. Terus saya sudah capek-capek menyusun naskah, menghafalkan naskah dan mengatur strategi dan ingin menjawab, membalik-balikan tentang isi podcastnya Pak Yai Mim. Itu saya sudah hafalkan dan si Agel juga sudah saya briefing. Tapi sayang sekali Bang Densu, kenapa Anda tidak menayangkan? Saya pribadi sangat kecewa. Kritik dan tudingan miring warganet terhadap Denny Sumargo pun berlanjut ketika suami Olivia Alan itu memberi nasihat untuk Yai Mim yang notabene lebih tua secara usia dan lebih tinggi pendidikan dari Densu. Alhasil, lagi-lagi Densu dianggap blunder. Nasihatnya dianggap salah sasaran. Sontak, hal ini pun membuat Olivia pun angkat suara. Sudah ya? Sudah lega. Mbak, ini sambung ya. Sarannya dari Bang Densu apa buat Yai Mim? Ya, yang penting setelah dari podcastnya Bang Densu. Jangan diperpanjang, jangan digosok lagi. Siap. Nah, kalau misalnya kesel, apa yang keluar dari mulut, sikap yang keluar, jangan dulu keluar, diredam dulu, difilter dulu, baru kalau udah agak tenang, baru ngomong. Ya ini kalau podcast, ini bikin orang bingung. A atau B, B atau A atau C, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa begitu? Iya nggak tahu, kamu bikin orang bingung. Nanti orang nonton kamu podcast sama A, ngedukung A. Nanti nonton kamu podcast sama B, ngedukung B. Padahal A lagi berseteru sama A sama B lagi berseteru. Jadi bingung orang. Ini yang benar yang mana? Karena kamu podcastin kan dua-duanya. Maksud kamu kan netral.
Tapi orang pas lagi kamu naikin A pikir A yang benar, nanti pas kamu naikin B pikir B yang benar. Udahlah, nanti netizennya berantem. Ya namanya netizen kan seperti bola liar ya komentarnya. Jadi aku belajar dari situ bahwa gue nggak boleh nih segala sesuatu gue bawa ke dalam perasaan juga. Tapi gue tetap harus punya empati. Jadi gimana mengimbangkan itu, dan itu perlu waktu.